Al-Wasliyah ini menjadi ikon di Labuhan Batu. Al-Wasliyah ini menjadi rujukan di Labuhan Batu. Walaupun kita seperti itu, kita tidak pernah menundukkan kepala kita. Kita mengatakan benar-benar salah-salah. Cuma pakai seni yang lebih halus ketimbang yang lain. Bisa kita berenang, kadang-kadang jangankan di air, di lumpur pun kita bisa berenang. Ketika kita keluar dari lumpur, sedikit pun tidak ada baju kita terkena lumpur. Itulah seni dalam berorganisasi. Kita bisa mengambil jarum dalam tumpukan tepung, di mana tepung tidak akan hancur. Itulah seninya berorganisasi. Kita tetap pada khitah Al-Wasliyah, tapi bukan menjadi pengemis-pengemis kepada penguasa yang berkuasa, tapi mereka yang mengemis kepada kita. Inilah kelebihan orang Al-Wasliyah. Arsab Tolib Lubis kenal dia sama Soekarno. Di mana-mana dibawa Soekarno. Tapi tidak pernah kita pada saat itu dengar Arsab Tolib Lubis menghamba-hambakan diri pada Khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ayat langganan Al-Wasliyah. Aku tak dibaca, dipecat awak bikin. Udah tua nanti hancur. Yang saya muliakan, saya hormati ayahanda kita. Ya Alhamdulillah Pak Rahman. Sehat selalu, luar biasa. Ya, kita yakin terobosan-terobosan beliau membuat Al-Wasliyah lebih maju ke depan. Asal kita semua pasang badan, ya, bukan pasang kaki mau lari. Ini masalah ini. Dalam menghadapi hal ini, dalam perjuangan ini, ada yang pasang badan, ada yang pasang kaki. Ya, nanti kalau pasang badan ini nampaknya itu. Ya, kalau pasang kaki ini nampak juga. Kalau pasang kaki ini di situ ada kesempatan naik daun, dia pun dekat. Situ ada kesempatan merbulut, dia pun lari. Ini pasang kaki tu. InsyaAllah mudah-mudahan, ya. Sebenarnya saya di Al-Wasliyah ini pertama kali bawa proposal, bawa satu surat supaya bisa mengajar di kampus Unipa. Ya, jadi Pak Rahmat dia membawakannya. Maka dulu dosennya saya, dosen di Unipa. Alhamdulillah sekarang udah dipecat. Bukan salah siapa-siapa, tidak ada yang salah. Salah saya. Karena saya lebih memperhatikan banyaknya amplop ceramah ketimbang mengajar di kampus. Sehingga sampai sekarang memang tak ada S2 saya. Jadi insyaAllah nanti kalau ku tengok ini harus mesti S2 di Al-Wasliyah ini, terpaksa S2 awak. Ini sekarang malu awak. Ya, Kanda, kata si Sarul, yo kata awak, dia udah nemu doktor, malu awak ya kan? Jadi kita ini kadang-kadang ya itu adik kita di Himmah ni semua manggil awak Kanda. Orang tu S2. Ini kapan orang yang belajarnya dalam hati tu ya kan? Kau rasa bisa juga nyawa S2 di dalam hati awak. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Ini S2 ni sebetulnya motivasi hidup, motivasi berjuang ya. Anak-anak jangan sampai S1 aja ya, harus S3. Amin. Ini kalau kalian jadi orang besar nanti, kebesaran kalian itulah membesarkan Al-Wasliyah. Ya, ada cerita begini. Dulu semasa Jokowi mau masuk ke periode kedua menjadi presiden, datanglah proposal memohon supaya Jokowi Presiden RI menghadiri hari HUT-nya Al-Wasliyah di Jakarta. Jadi bercakaplah Mensesnek. Penting apa rupanya Presiden datang ke acara HUT Al-Wasliyah? Itu bahasa Mensesnek karena Al-Wasliyah di Jakarta ini kecil. Lalu apa kata orang-orang Al-Wasliyah? Belum ada negara nih Pak, Al-Wasliyah inilah sudah ada. Melalui Al-Wasliyah ni menjadi underbo, maka terjadilah negeri Indonesia ini. Wah kok gitu bisalah Pak Jokowi akan hadir. Itulah mobnya orang Al-Wasliyah.
Ini bukan cerita kosong. Al-Wasliyah ini besar dari Sumatera Utara. Ini bukan cerita kosong. Maka kalau siapa saja yang menjadi pimpinan bisa kita aktif dan bisa kita hidupkan Al-Wasliyah di Sumatera Utara ini. Inilah gambaran Al-Wasliyah yang ada di Indonesia. Itu PB Al-Wasliyah itu yang membangunnya orang Sumatera Utara. Ya, Maslin Batubara. Berapa ribu hektar almarhum. Ya, dia sumbangkan duitnya hingga bangun PB Al-Wasliyah. Jalan proposal. Siapa menjalankan proposalnya? Itu abang saya itu. Yang saya bawa itu. Menjumpai siapa? Menjumpai calon gubernur kita waktu itu. Ya, Pak Arifin. Apa? Ya, Ketua Mabni. Iya, Samsul Arifin. Ya. Dia kasih 1M. Nih dari saya uang 1M. Bangun kau Al-Wasliyah. Iya, di Jakarta sana, gedungnya. Luar biasa. Jadi apa sesungguhnya? Besarkanlah diri kalian anak-anak. Insya Allah Al-Wasliyah akan besar. Amin. Ini anak-anak kita ini calon-calon generasi penerus nih. Ya, kenapa kita suruhkan mereka membesarkan diri? Kalau kita kecil masuk di Al-Wasliyah, bukan tak bisa besar Al-Wasliyah, agak payah besarnya. Kalau jalannya nggak lambat-lambat. Ini kan sudah salut kita ku tengok tadi ya. Langsung Pak Bupati mengucapkan selamat. Oh, buat Al-Wasliyah. Luar biasa. Ya, kata selamat dari Pak Rahmat belum keluar ku tengok. Begitulah perhatian orang besar untuk Al-Wasliyah di Labuhan Batu. Maka jangan kita merasa ragu. Insya Allah Al-Wasliyah ini besar. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah tidak merubah kondisi satu kaum sampai kaum itu mau merubah kondisi dia. Maka Allah berikan kepada kita peluang kesempatan untuk mengangkat Al-Wasliyah ini ke depan. Bukan Allah tak bisa angkat, bisa, tapi Allah tak mau. Allah tengok pejuang-pejuang Al-Wasliyah. Betul tidak dia berjuang untuk Al-Wasliyah? Makanya katanya hal adullukum ala tijarah, berdagang. Orang berdagang ni kalau banyak modal anak-anak bisa. Tapi orang berdagang ni yang sukses adalah orang yang berani spekulasi. Modal sikit bisa hebat. Ini sudah biasa dilakukan Al-Wasliyah. Tak bermodal bisa main. Apa buktinya? Bajuku ini. Belum ku bayar lagi. Tapi karena awak pula senior orang tu kan, apa mainkan dulu bilang. Ya. Jadi menjawabnya, macam mana baju nanti malam bang? Ambil kau saja. Bilang nanti Ustaz bayar bilang. Artinya apa itu? Memang Al-Wasliyah ini begitulah. Jangankan yang sudah ada, yang sudah nampak kita, orang-orang besar yang akan berpihak ke Al-Wasliyah, memperhatikan Al-Wasliyah, memandang Al-Wasliyah. Dari nol Al-Wasliyah bisa hidup. Dari nol. Apalagi kita sudah besar di Labuhan Batu. Maka kalau ada perselisihan di antara kita, kalau yang tak penting dibesarkan, tak usah pada dibesarkan. Nggak perlu dibesarkan. Kecuali memang harus dibesarkan. Adanya manajemen konflik, Pak. Makin ribut awak di Al-Wasliyah, makin besar nama Al-Wasliyah ni. Aku itu ribut kan? Apa saja yang membesarkan Al-Wasliyah ni, kalau perlu ribut kan? Ini contoh. Ayah saya sebelum meninggal, ya itu udah lapuk-lapuk lah. Kenapa parah sekolah Al-Wasliyah ni? Diam kau, kata mendiang ayah. Aku dulu mencari tanah membangun Al-Wasliyah ni payah. Sekarang membangunnya kalian besok aku sudah mati aku. Ya, sekarang meninggal ayah saya. Kalah pamor Al-Wasliyah sekolah Arab tu dibikin sekolah yang di sampingnya. Ya, mereka gratis. Jadi apa kata adikku, mak bahaya kita bang. Iya. Kenapa sudah sikit lagi pakai celana warna Al-Wasliyah ini. Tukar celana merah orang sekarang. Ini katanya mau ditukar pula celana merah ini di Al-Wasliyah. Oh tak bisa aku bilang. Tak ada murid kita lagi. Kenapa bisa tak ada? Meninggal baba, orang sudah malas sekolah di sini.
Di sana pula gratis, gratiskan. Gratis orang, gratis bikin Al-Wasliyah. Siapa membayar uang sekolahnya? Kita bayar. Kau, aku, kakak kita, berapa banyak ini orang Al-Wasliyah. Anak ayah awak tak bisa menggratiskan. Berapalah gurunya itu. Porekan. Alhamdulillah sekarang udah banyak balik murid Al-Wasliyah. Artinya apa? Apalah untungnya sama awak itu? Apalah untungnya sama kita? Menghabiskan duit, membayar guru, membolehkan baju anak-anak itu, mencari duit, membangun sekolah Al-Wasliyah itu. Untungnya apalah ibadah sama awak. Darah kita ni merasa puas. Padahal bukan ada memuji awak di kampung sana. Tapi darah kita merasa puas. Asal pulang awak kampung. Masih terbuka Al-Wasliyah. Masih ada Al-Wasliyah tu. Bahkan ayah saya bilang. Jangan kau buat sekolah dar kalau tidak nama Al-Wasliyah. Sampai begitu kata ayah saya sama saya. Karena Al-Wasliyah ini. Memang dia pula taunya Al-Wasliyah saja. Al-Wasliyah ini dari dulu keramatnya luar biasa. Jadi orang-orang Al-Wasliyah ini orang-orang keramat. Siapa saja yang punya niat untuk mencari hidup di Al-Wasliyah, bukan menghidupkan Al-Wasliyah, biarkan. Tengok kamu sendirilah. Ya. Ada yang doa, Allahumma khudh mimman zadamani wa ta'adda alayya. Ya Allah, ambillah orang-orang yang menzalimi aku tu. Ini pun bisa didoakan bikin Al-Wasliyah ni. Karena karomah-karomah wali itu, inna awliya Allah la yamutun, wali Allah itu tak mati. Mati mereka, meninggalnya mereka, hancur dimakan tanah. Andai jasad mereka dimakan tanah, ruh mereka tidak mati. Mereka tengok siapa pejuang-pejuang Al-Wasliyah. Siapa yang betul-betul karena Allah, siapa yang karena ulah, ditengok. Maka ketika kita mampu membesarkan Al-Wasliyah, itu luar biasa. Daripada kita bisa membesarkan diri kita. Apalah diri kita ini. Kalau bahasa Inggrisnya si tai-tainya ini. Kita ni kan si tai-tai ini Pak. Hah? Maka, tapi kita sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sesempurna-sempurna. Iya, takwim tu qawama ini maqam. Kedudukan manusia ini sempurna. Tapi mungkin dari sisi ciptaan belum tentu semua sependapat. Kita yang paling mulia. Malaikat diciptakan dari nur, awak dari tanah. Betul tidak? Awak hanya ngayam, awak makan holad, awak makan bakso, awak makan tempe, awak makan. Semua betai. Rambut bakat tumbian. Telinga betai tungkian, ya kan? Hidung awak ada upil. Apa? Gigi awak taik gigi. Kaki awak betukolan. Belum yang satu tu yang ke belakang tu. Kalau itu bukan tanggung. Luar biasa. Memang busuk sajalah situ keluar semua. Itu pun bukan tanggung. Hajabnya awak mengeluarkannya. Maka kata orang kampung namanya kepala berak namanya Pak. Bukan cerita kosong nih. Makanya mengeluarkan kepala berak tu kalau kurang awak makan kates. Manorannya bukan tak merah biji mata awak. Apa paham falsafahnya ini? Sesuatu yang busuk, yang buruk saja, yang jijik saja, mengeluarkannya butuh perjuangan. Apalagi membangun Al-Wasliyah ini, yang untuk kepentingan umat harus lebih hebat berjuangnya. Itu nilai falsafahnya. Yang busuk aja mati-matian awak mengeluarkannya. Maka di Al-Wasliyah juga harus mati-matian. Aku tadi kau nak sindir bikin binikku. Abang ceramah, ngapa ceramah abang lagi? Sudah hud Al-Wasliyah, kata biniku. Tenanglah kau dek, gue bilang, tak kojarnya itu. Pak Rahmat tu lama bercakap tu, gue bilang. Pak Marwan lama bercakap. Ya, abang kojar balik, siap maghrib abang kojar ceramah, siap isya kojar ceramah, berapa lah itu? Mentang-mentang tak berduit di Al-Wasliyah, itu tak datang abang, kat. Datang gue bilang. Tahu juga dia mengejek awak rupanya. Rupanya walaupun dia dulu sekolah sebonter memang di Al-Wasliyah PGA. Aku rasa itulah kadernya itu ya kan. Awak sudah dikader diajeknya. Yang tak berduit lambat abang datang katanya. Abang kojar juga yang cair juga. Kena juga rupanya awak. Artinya apa? Memang pengorbanan. Di Al-Wasliyah ini nomor 1 pengorbanan. Apa yang didapatkan oleh Buya Arsyad Thalib Lubis?
Maka ada satu ungkapan katanya kan, ihfaz li nafsika ba'da mautika dzikraha fa inna dzikra lil insani umrun sani. Kamu hidup di dunia ini baru payalah kamu bagaimana engkau itu supaya menjadi ingatan-ingatan orang setelah matimu. Itu yang penting. Zikraha. Fa inna zikra, sesungguhnya ingatan-ingatan orang setelah mati itu. Itulah umrun sani, itulah kehidupan engkau yang kedua. Belum lagi nanti awak masuk di alam kiamah yang asli. Masih di alam barzah. Kebaikan-kebaikan kita sudah diingat-ingat orang. Apa kata Allah kepada malaikat? Ishadu. Saksikan apa yang dibilang orang. Catat kamu kebaikan-kebaikan tu. Udah dalam kubur awak tak bisa beramal. Tapi awak selalu jadi buah bibir kebaikan orang. Menjadi amalan awak yang dicatat oleh malaikat. Buka dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwali Ahlil Kubur. Bukalah. Ruh kita tu pun datang. Malam Jumat katanya, kata Imam Jaluddin As-Suyuti. Yaqifuna fi abwabi buyutihim. Berhenti di muka pintu masing-masing. Ruh kita itu. Apa kata ruh tu? Ya ahli. Keluargaku. Waya abnai. Anakku. Terakhir katanya. Waya man nakaha nisa'i. Orang yang menikahi biniku. Terakhir. Bercakap dia sama orang yang mengambil bini dia. Bayangkanlah ruh tu. Iya. Hal minkum tudzakiruni, ingatnya kalian sama aku. Minta ingatnya dia. Ya. Tasaddaqu alayya biluqmatin aw luqmataini, bersedekah engkau dengan makanan. Kalau tidak bisa juga Al-Fatihah. Terakhir apa kata mayat tu? Hal minkum tudzakiruni bil khairin. Adakah di antara kalian ni anakku, familiku, keluargaku, jiranku, siapa yang mengingat kebaikanku? Udah mati awak butuh diingat orang kebaikan awak. Udah mati. Makanya kata Rasul, la tasubbul amwat. Jangan pernah engkau ceritakan yang buruk-buruk tentang orang mati. Itu pun dia butuh untuk diingat kebaikannya. Tanamlah kebaikan ini. Supaya diingat orang awak. Macam mananya Butet, kata laki baru mantan bini awak. Macam mananya abang kau yang dulu tu. Oh bayah abangku, syukurlah bayah. Yang rajinan ikut organisasi Al-Wasliyah tu. Diajaknya aku begadang-gadang, kadang-kadang siang malam. Itulah kenangan aku sama dia, bayang. Oh, bayang syukurlah. Itu kan kenangan baik itu. Nanti ruh awak pun, oh bayang masih ingat dia rupanya. Sebenarnya nggak ada apa-apanya bini laki barunya itu. Botimon. Ulang. Begitu cerita. Tengok macam mana yang butet laki kau yang lama tu. Untung laluan mati dia banget. Hancur awak. Untung luan mati dia bang. Karena kalau sempat dia tak mati, aku rasa aku luan mati. Bahaya. Makanya tanamlah nama yang baik itu. Fa inna dzikra, ingatan orang sama awak tu umrun tsani, umur awak yang berikutnya. Jadi Al-Wasliyah ni apa yang awak tanam? Kalau Pak Haji Marwan dah banyak tanamnya, asal ingat orang panti asuhan, ingat Pak Haji Marwan. Asal ingat orang panti asuhan, ingat Pak Rahman Hidayat. Awak apa ingatnya? Ustaz Badar macam mana dia? Alah suka ceramah di tempat lain dulu. Nanti bokas-bokas baru datang ni ke Al-Wasliyah. Ada kawan tu ya kan? Itulah sebatas ingatan. Sebatas apa itu? Perjuangan dan pengorbanan kita. Maka insya-Allah mudah-mudahan saya tidak pala bingung dengan Al-Wasliyah ni. Ya. Tak ada pun kita hidupnya Al-Wasliyah ni. Tak percaya Bapak? Tak ada pun kita hidupnya Al-Wasliyah ni. Tapi malu kita dengan penerus kita. Andai dia datang dalam alam roh. Ditengoknya kita. Bodan yang anggota-anggota. Tak ada bisa diharap pun tengok. Tak ada kita hidup Al-Wasliyah ni. Kau tak percaya? Tengok kampus Al-Wasliyah. Siapa tak berebut ini? Siapa tak berebut dengan kampus Al-Wasliyah ni? Bukan sikit duitnya itu. Gomuk-gomuk orang di dalam itu. Hidup Al-Wasliyah itu. Andai pun kita tidak ada. Tapi kita ini yang paling tidak menunjukkan aku pernah membesarkan Al-Wasliyah. Waktu itu ingat aku 75.000-nya gajiku mengajar di situ. Iya dulu. Ya, tapi sekarang dosen-dosen yang pungam-pungamnya sama awak putih. Dalam hati karena tak mau sekolah saja. Aku bilang, kalau sekolah aku leongnya kawan. Ya betul hidup. Maka saya sering bilang itu. Masa Bukhari dulu saya bilang. Ya.
Sebenarnya orang-orang Al-Wasliyah, organisasi Al-Wasliyah, anak-anak dari Al-Wasliyah ini ditanggung kampus nih, saya bilang. Himmah-himmahnya, IPA-nya harus ikut kampus ini karena kampus ini sudah sukses. Gelontorkan dana untuk semua kegiatan mereka ini. Kenapa? Karena mereka inilah anak kandung Al-Wasliyah ini. Oh, dulu nggak usah tidak masuklah Bapak ke UMSU. Tes masuk ke UMSU. Mana tanda kartu Anda Muhammadiyah? Pernah kader di mana di Muhammadiyah? Coba masuklah di UMSU. Maka itu semakin lama semakin disamarkan, semakin lama siapa saja boleh masuk. Yang penting cinta sama Al-Wasliyah. Masih manungkalit cinta sama Al-Wasliyah. Manungkalit. La ilaha illullah. Itu kan gambaran itu. Jadi kita membentuk ini macam mana? Memang kitalah kader Al-Wasliyah. Kitalah membesarkan Al-Wasliyah. Besar kecil, jelek, hina, buruknya kita yang menanggung di Al-Wasliyah ini. Karena kita adalah badan dan darahnya Al-Wasliyah. Begitu. Takbir. Itu ajak pula demon payah. Yang kedua, Al-Wasliyah ini punya seni. Punya seni dalam dakwah. Ya. Ada ayat Quran itu bilang ya kan? Ya. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Kamu mau nengok kelompok-kelompok orang kadang-kadang dia tidak penting dengan prinsip, yang penting dia membela siapa yang kuat dan siapa yang kaya walaupun melakukan kezaliman. Tengok kamulah orang-orang itu. Nampaknya itu, nampak ma hum minkum wala minhum. Sesungguhnya kamu itu bukan dia dan dia itu supaya lupa sama diri dia. Yahlifuna 'alal kadzib, bersumpah dalam kebohongan. Wa hum ya'lamun, mereka tahu itu merupakan kesalahan. Apanya paham? Al-Wasliyah ini bisa hidup di antara dua hal yang cukup membahayakan. Ya. Mengikuti penguasa atau menjauhi penguasa, atau kita bisa berjalan walaupun kita ikut tapi tidak seperti ikut. Itulah kemampuan Al-Wasliyah. Dulu Arsab Thalib Lubis, dia ceramah, satu-satunya masa itu yang menguasai ilmu kristologi itu, ya, itu Arsab Thalib Lubis. Ya. Maka dibawalah Arsab Thalib Lubis itu oleh Presiden Soekarno. Ya. Walaupun kita tidak mengkecilkan Soekarno, kontribusi Soekarno untuk Al-Wasliyah saya belum pernah baca sampai hari ini. Padahal Arsab Thalib Lubis dia bawa itu. Bahkan sampai ke negeri komunis dia bawa. Ya, untuk membuktikan dan menunjukkan apa? Menunjukkan betapa ini Indonesia walaupun mayoritas Islam tapi menerima perbedaan agama. Bayangkan Arsab Thalib Lubis. Ya. Tapi tidak pernah kita dengar Arsab Thalib Lubis itu menjilat kepada Soekarno. Tidak pernah. Nah, inilah metode dakwah Al-Wasliyah. Ya. Tren dakwah Al-Wasliyahnya begitu. Berwibawa kita sebagai orang-orang yang berada di organisasi Al-Wasliyah. Al-Wasliyah besar, ada tanpa ada engkau, kami besar. Ya. Kami bisa besar, ada tanpa ada engkau. Ya. Kalau ada pun penghargaan diberikan penguasa kepada orang-orang Al-Wasliyah, bukan karena bahasa Inggrisnya angkat tolor. Bukan karena angkat tolornya, tapi karena kualitas orang-orang Al-Wasliyah. Begitu. Hari ini kita tunjukkan. Kita tunjukkan bahwa Al-Wasliyah ini berpengaruh di Labuhan Batu. Al-Wasliyah ini menjadi ikon di Labuhan Batu. Al-Wasliyah ini menjadi rujukan di Labuhan Batu. Walaupun kita seperti itu, kita tidak pernah menundukkan kepala kita. Kita mengatakan benar-benar salah-salah. Cuma pakai seni yang lebih halus ketimbang yang lain. Bisa kita berenang. Kadang-kadang jangankan di air, di lumpur pun kita bisa berenang. Ketika kita keluar dari lumpur, sedikit pun tidak ada baju kita terkena lumpur. Itulah seni dalam berorganisasi. Kita bisa mengambil jarum dalam tumpukan tepung, di mana tepung tidak akan hancur. Itulah seninya berorganisasi. Kita tetap pada khitah Al-Wasliyah, tapi bukan menjadi pengemis-pengemis kepada penguasa yang berkuasa, tapi mereka yang mengemis kepada kita. Inilah kelebihan orang Al-Wasliyah. Arsab Thalib Lubis kenal dia sama Soekarno. Di mana-mana dibawa Soekarno. Tapi tidak pernah kita pada saat itu dengar Arsab Thalib Lubis menghamba-hambakan diri pada Soekarno.
Inilah seni dalam berorganisasi. Itu semua bapak, ibu sudah paham. Sudah piawai. Dengan itu saya yakin. Ya, makanya Al-Wasliyah ini besar. Sebetulnya kita ini besar. Ya, cuma kita tidak mau menunjukkan kebesaran kita. Ya, tidak mau. Jadi biasanya orang-orang dulu bab duduk di jatuh jabatan. Sekarang macam Pak Rahman. Apa yang bisa dia tambah di Al-Wasliyah? Nah, begitu. Misalnya, kita tambah satu bangunan, kita tambah satu kerja, kita tambah satu upaya. Oh, itu masa Pak Rahman. Itu masa Pak Rahman. Disebut-sebut. Ketika meninggalnya pun disebut-sebut. Kau tak percaya, buat Pak Rahman nanti. Habis itu meninggal. Kau tak kami sebut-sebut. Biasanya begitu. Makanya organisasi kemasyarakatan ini, dia seninya tinggi. Bukan seperti OKP, Pak. Kalau OKP ini, anggap buang sana, tangkap sini, beli tua. Buang sana, tangkap sini, beli tua. Ya kan? Kalau kita insya Allah tidak. Kita didik memang orang-orang berkader. Ya, saya sering juga dengar selentingan-selentingan. Iya, macam mana itu Pak Badar? Ya, memang seharusnya Pak, orang yang membolo kambing lah, yang tahu dia berapa kilo kambingnya. Ya. Kalau bukan dia yang membolo, dia tak tahu kilo kambingnya. Ditengoknya lobat bulunya, main kambing nih katanya. Rupanya tai saja di dalamnya. Ya. Jadi memang yang membolo kambingnya. Orang yang selalu dekat kambing itu. Begitu juga lah berorganisasi. Orang yang jalani kadernya. Orang yang dari susah di Al-Wasliyah. Mengenal Al-Wasliyah. Asal tengok orang mukanya, tahu orang Al-Wasliyah begini. Yang seperti itulah yang layak di Al-Wasliyah. Memperjuangkan Al-Wasliyah. Yang seperti itu. Maka tak salah apa yang disyaratkan oleh ketua Pak Dedi kita, bahwa harus orang-orang yang kader lah yang layak. Makanya bapak semua ini kan orang-orang kader, ibu-ibu semua orang kader, anak-anak kita calon kader-kader Al-Wasliyah. Insya Allah mudah-mudahan kita yakin, iya, Al-Wasliyah ini hidup zaman berzaman. Tidak akan mungkin ini hancur Al-Wasliyah sampai kiamat datang. Amin. Ya Rabbal, apa kata imam besar Habib Rizik di dalam penjara? Apa kata imam besar Habib Rizik dalam penjara? 9 bulan aku sudah di bawah tanah nih, wahai saudara. Kalian jangan menangis. Habib tidak menangis. Yang datang menangis semua. Jangan menangis. Mati Habib yang satu nih. Ribuan Habib diciptakan Allah untuk menggantikan Habib yang satu. Tapi yang perlu kalian contoh, istiqomalah kalian pada kebenaran. Pulanglah kalian, kata Habib Rizik. Wah, luar biasa itu kader sama kita. Apa yang dibawa Habib Rizik dari FPI? Tidak ada. Yang dibawanya amal, iman, dan perjuangan. Kurang kaya apa? 1 triliun Habib Rizik dijanjikan oleh seseorang dari kiriman seseorang supaya jangan bercakap saja. Nggak usah bercakap, diam aja. 1 triliun dikasih. Dia tidak mau. Kenapa? Saya hidup kariman, mau mulia. Kalau tidak, mut syahidan, biar saya mati syahid. Prinsip-prinsip yang seperti itulah yang harus kita ambil. Maka kalau tak seperti itu, pasti menjadi lawannya kita. Apa lawannya? Yahlifuna 'alal kadzib. Mereka berani bersumpah dalam kebohongan. Wa hum ya'lamun. Padahal mereka tahu itu juga gambaran dari kebohongan. InsyaAllah mudah-mudahan hiduplah Wasliyah zaman berzaman. Tingkatkan silaturahim kita. Sama-sama seringlah minum di Kongan. Karena di Kongan agak gratis. Kalau orang Al-Wasliyah bawa kartu Al-Wasliyah, insyaAllah mudah-mudahan. Kalau tak mau Pak Rahmat menggratiskannya, biar aku menggratiskannya. Asal air putih ya. Asal air putih bisa. InsyaAllah mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.